komen terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Take care. Dulu namanya bukan Pulau Samosir, melainkan iya teman, berdasarkan fakta ilmiah, ternyata Pulau Samosir itu dulunya belum bernama dan penamaannya tergantung wilayah di mana orang bermukim. Hal itu terungkap dalam buku Toba Nasae, karangan Sitor Situmorang. Menurut Sitor, pulau di tengah danau itu dulunya tak punya nama khusus. Ia dinamai berdasarkan cara pandang orang-orang Batak, berdasarkan peta bius lama dan peta genealogis atau asal-usul marga. Sebelum abad ke-19 teman, orang-orang yang tinggal di Haranggaol menyebut pulau di tengah danau sebagai Tanoni Sumba, artinya tanah atau wilayah Sumba. Dapat dipahami bahwa Tanoni Sumba mengacu pada pengertian bahwa tanah itu milik kelompok marga-marga Sumba. Sementara di Balige atau wilayah selatan Danau Toba, orang-orang berkata bahwa pulau itu Tanoni Lontung atau wilayah Lontung, yang artinya adalah wilayah milik kelompok marga Lontung atau Tatea Bulan. Semula pulau ini memang tidak memiliki nama khusus. Lalu kapan pulau ini dinamai Samosir? Ya, menurut Sitor, Belanda menamai pulau itu Samosir pada awal tahun 1908 setelah Belanda memasukkan kawasan itu ke dalam distrik Samosir dalam peta administratif kolonial. Sedangkan Samosir diambil dari nama sebuah desa di ujung paling selatan pulau tersebut. Nah teman, ternyata pulau itu memang dikuasai secara genealogis. Bagian utara dikuasai oleh bius-bius yang didirikan leluhur-leluhur marga Sumba. Sedangkan bagian selatan dikuasai oleh bius-bius yang didirikan leluhur kelompok marga Lontung. Masing-masing kelompok ini mengakui adanya batas imajiner yang memisahkan kedua wilayah. Lebih lanjut teman, ada kesepakatan tak tertulis yang dipahami dan diakui secara bersama-sama yang memisahkan bagian utara dan selatan. Garis itu dikayalkan membentang dari pantai timur atau Ambarita Tomok hingga pantai barat atau Palipi. Itulah mengapa orang Balige atau Toba Holbung menyebut pulau itu sebagai Tanoni Lontung. Sedangkan di sebelahnya menghadap Simalungun, pulau itu disebut Tanoni Sumba. Nah teman, Kabupaten Samosir menjadi salah satu tujuan utama wisata di Provinsi Sumatera Utara, khususnya bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan sekitar Danau Toba teman. Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba merupakan lokasi di Kabupaten Samosir yang menyediakan wisata adat Batak Toba, peninggalan budaya Batak Toba, museum Batak, tempat pembuatan kain adat ulos, pantai danau, pertunjukan tari tortor, kuliner khas Batak Toba, pertunjukan si gale-gale bisa ditemukan di Kabupaten Samosir. Lebih lanjut teman, pada 2 Februari 2002, Presiden Indonesia Joko Widodo telah meresmikan 2 tempat wisata adat di Samosir, yakni Kampung Ulos Huta Raja di Pangururan dan Huta Sialagan di Simanindo. Penataan 2 tempat wisata adat ini pasca kunjungan Jokowi pada tahun 2019 melalui Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Jokowi meminta supaya Kampung Ulos dan Huta Sialagan direvitalisasi. Total biaya penataan 2 kawasan wisata ini sebanyak 55,8 miliar.
Selain itu, Tomak juga menjadi salah satu tujuan wisata di Samosir, teman. Di tempat ini, wisatawan bisa melihat pertunjukan si gale-gale dan pertunjukan tari tortor. Kemudian, ada juga wisata pantai, yakni Pantai Pasir Putih di Pangururan. Nah teman, itu tadi adalah dulu namanya bukan Pulau Samosir, melainkan... Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.